selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti adik-adik di rumah sudah tunggu-tunggu kakak-kakak untuk beribadah. Nah, pasti adik-adik di rumah semua sudah habis mandi, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik dan siap beribadah. Untuk beribadah, jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahannya. Adik-adik di rumah, tetap kita memiliki sukacita karena Tuhan Yesus ada di hati kita masing-masing. Untuk itu, mari semua kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Mars Bola Minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari kita masuk dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan lagi sudah mengaruniakan kami kesehatan, kekuatan, di mana Tuhan kami mau lagi beribadah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga selesainya, sehingga ibadah kami boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih sukacita kan? Tetap sukacita kita miliki karena ada Tuhan Yesus di hati kita masing-masing, di hati kakak dan di hati adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kakak Indri, masih semangat? Oke, kita angkat pujian lagi dari terbit matahari. Musik! Dari
itu baik. Buktinya apa? Nah, buktinya salah satunya yaitu kita masih diberi nafas kehidupan. Nah, apalagi yaitu saat ini kita bisa beribadah, baca Alkitab, berdoa, dan memuji nama Tuhan. Nah, Kakak Indri punya satu lagu tentang Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan itu bukan hanya baik kepada pilih-pilih orang, tidak, tapi semua, kepada kakak-kakak, kepada adik-adik di rumah, dan semua orang. Nah, siap semuanya? Semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan menyanyikan pujian ini tanpa gerakan. Yang kedua, kita akan menyanyikan pujian ini dengan gerakan lambat. Dan ketiga, dengan gerakan cepat. Semua siap? Oke. putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan.
Yesus cipta semua anak di dunia. Shalom. Hai adik-adik di rumah. Perkenalkan, kami adalah Miss Bineka Tunggal Ika. Iya Kakak Dewi, kita ini beda kayaknya ya. Tapi Indonesia ini punya 10 Kakak Dewi. Ya, Bineka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya Kakak Dewi, betul. Tapi ngomong kita di sini ini bikin apa Kakak Dewi? Kita akan memperkenalkan kepada adik-adik bahwa di Indonesia ini beragam suku dan budaya tetapi tetap satu. Oke Kakak Dewi, kita kayaknya tidak sia-sia pakai baju adat ini ya. Perkenalkan dulu baju adatnya. Ya Kakak Dewi dari mana? Kakak Dewi ini dari bawa adat dari Sulawesi Tengah, yaitu dari suku Pamona. Iya, kalau Kakak Dede dari Kalimantan adik-adik ya. Walaupun sudah dimodifikasi semua kita ini ya, modern ya. Oke, tapi kita di sini tidak cuma berdiri kayaknya Kak Dewi ya. Sukacita. Iya dong, harus sukacita selalu. Adik-adik di rumah harus tetap sukacita juga dong. Iya, adik-adik sebelumnya Kakak Dede sama Kakak Dewi mau adakan games ya. Siap? Kakak Dewi siap? Jangan dulu Kakak Dede masuk di games karena kita akan memberikan yel-yel kepada adik-adik. Oh iya, Kakak Dewi iya lah. Pas Bineka Tunggal Ika harus punya yel-yel. Apa itu kira-kira Kakak Dewi? Sebentar, kita akan mengajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama berdiri dan kita akan belajar mengucapkan yel-yel yang ada. Iya. Ya, kita mulai belajar dulu. Kami Miss Bineka Tunggal Ika dari Sabang Sampai Merauke. Walaupun kita berbeda, tapi tetap satu. Iya, Kakak Dewi sebelumnya kita akan main games. ya. Gamesnya apa tuh? Nama gamesnya yaitu Terasi, tepuk tangan, dan konsentrasi. Iya, apa tadi Kakak Dewi? Terasi. Iya, terasi. Terasi bukan terasi dapurnya mama ya, tapi terasi itu tepuk tangan dan konsentrasi. Iya, boleh kita mulai Kakak Dewi? Boleh Kakak Dede. Oke. Iya, Kakak Dewi, gamesnya hari ini adik-adik di rumah ya siap-siap juga. Oke, namanya itu tadi apa? Terasi, tepuk tangan dan konsentrasi. Iya Kakak Dewi. Kakak Dewi kita coba ya. Ayo. Oke, kalau Kakak Dewi bilang selamat pagi Kakak Dewi, berarti Tepuk tangannya satu kali. Iya. Baru kalau Kakak Dewi bilang selamat siang Kakak Dewi, berarti tepuk tangannya dua kali. Selamat sore Kakak Dewi, tepuk tangannya tiga tiga kali. kali. Dua tiga. Dan selamat malam Kakak Dewi. Tepuk tangannya setengah, tidak sampai telapak tangannya ketemu. Iya adik-adik, kita coba ya di rumah juga ya. Jangan lupa duduk manis semuanya, kasih manis-manis duduknya. Konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Tepuk terasi tadi dan tepuk tangan dan konsentrasi. Oke Kakak Dewi, kita siap yang di rumah juga ya adik-adik. Siap. Iya, dicoba ya. Yuk. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya, selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Iya. Selamat siang malam. Adik-adik dulu bagaimana? Jadi harus Konsentrasi. Oke, semuanya sudah siap. Sekali lagi ya, kita coba sekali lagi. Bisa ya adik-adik ya, Kakak Dewi ya? Bisa, Oke. pasti bisa. Ya kita coba sekali lagi adik-adik. Ayo. Tepuk. Selamat siang. Selamat malam. Iya, selamat pagi siang. Selamat siang malam. Iya, adik-adik di rumah bagaimana? Bisa? Iya, pasti bisa dong. Harus konsentrasi permainannya. Oke, Kakak Dewi. Kayaknya dari games tadi itu harus punya pesan buat adik-adik di rumah juga. Iya, Apa Kakak kira-kira Dewi. ya? Jadi adik-adik di rumah, games yang tadi yang kita pelajari bersama itu
bukan hanya sekedar permainan, tetapi kita bisa mengambil makna dari games yang sudah diajarkan oleh Kakak Dede dan Kakak Dewi. Iya, betul sekali Kakak Dewi. Dan maksud dan tujuan games tadi terasi itu ya, tepuk tangan konsentrasi. Adik-adik di rumah itu harus taat atas perintah Tuhan. Iya, tapi kalau di rumah taatnya sama siapa Kakak Dewi? Orang tua dong, Iya, Kakak harus Dewi. sama orang tua mewakili Tuhan Yesus ya Kakak Dewi. Harus dengar-dengaran juga. Ya, dan paling penting Kakak Dewi harus rajin Doa, Iya, pada baca saat Alkitab. pada saat seperti ini kan adik-adik di rumah juga harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab supaya apa Kakak Dewi ya? Supaya tidak ada rasa takut Iya, dimanapun betul sekali. adik-adik berada. Iya. Oke, kalau begitu Miss Bineka Tunggal Ika pamit dulu ya adik-adik. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Wah, kalian tadi bintang tamunya cantik ya? Iya dong Kakak Dewi. Cantik. Mereka itu kalau tidak salah tadi Miss Bineka Tunggal Ika. Permainannya juga keren. Terasi, tepuk tangan, konsentrasi. Harus tetap konsentrasi dong adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang duduk manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Tetap duduk yang manis, karena Tuhan Yesus akan datang di hati kita lewat firman-Nya. Dan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Isna Kombono. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Nante. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Baca kitab suci, doa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini ya Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan bagi kami anak-anak-Mu, di mana kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami. Biarlah ya Tuhan juga akan berserta dengan kami di tengah-tengah ibadah kami ini. Ada pujian, penyembahan, pengagungan kami persembahkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan firman atau cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Baik anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, baiklah pada saat ini kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya itu Ibu Isna akan tanyakan pelajaran minggu yang lalu terdapat di mana. Ya, anak-anak sekolah minggu, pelajaran minggu yang lalu terdapat pada Lukas 15 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dan tentunya semua anak-anak masih mengingat cerita Kak Fani minggu yang lalu. Dan nats hafalan kita minggu yang lalu terdapat pada Lukas 15. Dan untuk itu saya mohon kepada semua anak-anak yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan ucapkan secara bersama-sama nats hafalan minggu yang lalu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah
karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, semua anak-anak pasti menghafal dan Ibu kasih apresiasi luar biasa. Dan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Dan sebelum Ibu lanjut, terlebih dahulu Ibu ajak semua untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ya, pasti anak-anak hafal dan ingat 12 murid Yesus. Nah, Ibu akan menjelaskan siapa Matias. Matias adalah salah seorang dari 12 rasul yang merupakan murid Yesus. Ia dipilih menjadi rasul menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Matias kemudian terpilih menjadi rasul sebagaimana rasul lainnya. Ia menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta. Yudas Iskariot adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus, dan Yudas menjadi pengikut Yesus selama bertahun-tahun. Tetapi Yudas tega mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjualnya dengan harga 30 keping perak. Nah, anak-anak sekolah minggu, Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26 mengisahkan tentang Matias menggantikan Yudas. Bukan hanya para murid saja yang berkumpul, bertekun, sehati berdoa. Ternyata ada 120 orang bersama-sama sehati berdoa. Jemaat 120 orang yang berkumpul berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu adalah sebuah kelompok yang diakui di masyarakat saat itu, dan dari situlah asal muasal gereja sampai berkembang dengan saat ini. Dan hari itu mereka mencari orang yang tepat untuk menggantikan Yudas Iskariot, karena Yudas itu telah membeli sebidang tanah dan upah dari kejahatannya itu. Lalu ia jatuh, tertelungkup, dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatan diambil oleh orang lain. Lalu mereka mengusulkan dua nama yang akan dipilih pada saat itu. Ada Yusuf yang disebut juga Barsabas, disebut juga Justus, dan ada juga yang disebut dengan Matias, sebab mereka membuang undi. Tetapi apa yang mereka lakukan, anak-anak sekalian? Mereka melakukan dengan cara berdoa. Mereka meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan ataupun memilih siapa yang akan menjadi pengikut Kristus untuk menggantikan Yudas. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dari kedua orang ini, maka yang mendapat
nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, untuk lebih dipahami tentang cerita ibu guru tadi, baiklah kita akan menyaksikan video yang akan ditayangkan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Anak-anak, mari kita lagi satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, terima kasih jikalau pagi hari ini kami sudah lagi mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam ketambahan usia mereka, beri selalu sehat kuat, agar anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan firman-Mu. Biarlah juga anak-anak ini menjadi anak-anak yang patuh dengar-dengaran kepada orang tua, teristimewa selalu hidup takut akan Tuhan. Juga ya Tuhan Yesus, bagi anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, di mana saja mereka berada, Tuhan Engkau tolong mereka, berkati mereka. Biarlah segala upaya pengobatan yang dilakukannya, biarlah mereka akan peroleh kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan melalui obat-obat yang diminum, makanan minuman juga yang
yang dikonsumsi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua mereka, papa mama serta kaum keluarga yang ada di rumah mereka. Biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka, beri selalu sehat kuat Tuhan, sehingga di dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka, hanya nama Tuhan selalu mereka puji sembah muliakan. Bapa dalam sorga, juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, khususnya bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati dari pemimpin kami Bapak Presiden sampai pada pemerintah yang terbawa ya Tuhan. Beri mereka selalu hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana juga ya Tuhan kami di muka bumi ini mengalami wabah virus corona. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami ini, jauhkan dari virus-virus yang sekarang Tuhan kami dengarkan, virus corona. Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga, melindungi kami semua anak-anak-Mu di mana kami berada, sehingga virus corona ini akan tidak terjadi dalam kehidupan kami, khususnya keluarga-keluarga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya virus corona ini Tuhan, Engkau sudah hancurkan dengan kuasa darah Yesus, di mana Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit. Dengan darah-Mu yang tercurah itu virus-virus sudah dimatikan Tuhan, sehingga tidak akan terjadi dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan Ibu Isna yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat, memberitakan firman Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati Ibu Isna dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, melalui suami, anak-anak dan keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai kakak-kakak pelayan anak yang ada di gereja GKST ini Tuhan, yang ada di Palu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, beri kami kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk kami dapat melayani Tuhan di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami, khususnya pelayan-pelayan anak yang sudah Tuhan Engkau pakai pada pagi hari ini dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan akan mengampuni salah dosa kami, agar kami selalu boleh layak Tuhan panggil sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Inilah kami yang sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah, siapkan persembahannya. Dan sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan telah memberikan lagi persembahan syukur. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini, agar kami boleh pakai itu Tuhan dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Biarlah semuanya itu Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah, di mana Tuhan sudah sertai ibadah kami, sudah berkati ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami semuanya, anak-anak-Mu, baik kami sebagai pelayan-pelayan anak.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kak Indri mau ingatkan, adik-adik di rumah boleh membuatkan video ya. Jadi adik-adik direkam dan buatkan video pada saat adik-adik sedang menghafalkan ayat hafalan atau menceritakan firman Tuhan yang diceritakan pada minggu yang lalu. Adik-adik boleh mengirimkan video di grup kelas masing-masing. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan. Dan ingat, tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.